Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul, Apakah perpuluhan sudah tidak berlaku lagi setelah perjanjian baru? Ditulis oleh pendeta Bremi Sondak. Ayat utama, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai berkelimpahan. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Banyak orang beranggapan bahwa perpuluhan hanya berlaku pada zaman perjanjian lama dan tidak lagi diwajibkan setelah Yesus datang. Benarkah demikian? Pertama, perpuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat diberikan. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 20. Dan Yakub bernazar akan memberikan 1/10 kepada Allah. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 22. Kedua peristiwa ini terjadi ratusan tahun sebelum Musa menerima hukum di Gunung Sinai. Ini menunjukkan bahwa perpuluhan bukan sekadar bagian dari hukum seremonial, melainkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kedua, Yesus tidak pernah membatalkan perpuluhan. Dalam kitab Matius pasal 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus menegur orang Farisi karena mereka setia membayar perpuluhan, tetapi mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Namun Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya, Yesus tidak menolak perpuluhan, tetapi mengajarkan bahwa perpuluhan harus disertai kehidupan yang benar. Ketiga, gereja perjanjian baru tetap mendukung pelayanan Injil melalui persembahan umat. Rasul Paulus menulis dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 13-14, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Paulus bahkan menghubungkan pelayanan Injil dengan sistem pelayanan di bait suci yang ditopang oleh perpuluhan. Ellen G. White menulis, sistem perpuluhan tidak berasal dari bangsa Ibrani. Sejak zaman yang paling awal, Tuhan menuntut perpuluhan sebagai miliknya, dan tuntutan ini diakui serta dihormati. Patriarchs and Prophets halaman 525. Beliau juga menegaskan, perpuluhan adalah milik Tuhan, dan mereka yang mencampuri perpuluhan berarti merampok Allah. Councils on Stewardships, halaman 86. Dan lagi, perjanjian baru tidak menetapkan kembali hukum perpuluhan, sebagaimana juga tidak menetapkan kembali hukum Sabat, karena keduanya telah ada sebelumnya, dan kewajiban moralnya tetap berlaku. Councils on Stewardships, halaman 66. Renungan, perpuluhan bukanlah cara membeli berkat Allah. Perpuluhan adalah ungkapan syukur, iman, dan pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ketika kita mengembalikan perpuluhan dengan setia, kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku dan segala berkatku. Di zaman perjanjian baru, kasih karunia tidak menghapuskan kesetiaan. Sebaliknya, kasih karunia mendorong kita untuk memberi dengan hati yang lebih rela dan penuh sukacita.
Doa kita, Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau adalah sumber segala berkat. Ajarlah kami menjadi pengelola yang setia, mengembalikan perpuluhan dan persembahan dengan hati yang penuh syukur. Biarlah melalui kesetiaan kami, pekerjaanmu semakin maju dan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.